wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penisah Padibrata, NIM 257574135. Nama saya Pandu Bagastawati. Perkenalkan, nama saya Satria Yuda Pamungkas dengan NIM 24. Perkenalkan, nama saya Abdullah Farasif dengan NIM. Perkenalkan, nama saya Anif Fadil Khair. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Atiknur dari. Baik, kali ini akan saya paparkan mengenai prinsip dasar dan juga proses kerja dari panel surya ini ya. Oke, jadi panel surya ini terdiri dari sel-sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor, umumnya silikon. Nah, ketika cahaya matahari atau foton mengenai permukaan sel surya ini, energi dari foton tersebut diserap oleh atom silikon, menyebabkan elektron terlepas dari posisi mereka dalam struktur atom. Proses ini menghasilkan dua komponen. Yang pertama yakni elektron bebas, yakni elektron yang terlepas dan memiliki muatan negatif. Lalu yang kedua yakni lubang atau hole, yakni kekosongan yang ditinggalkan oleh elektron yang terlepas dan juga memiliki muatan positif. Lalu yang selanjutnya yakni konsep kimia dalam ini juga mengubah energi matahari menjadi energi listrik melalui proses yang dikenal sebagai efek fotovoltaik. Nah, efek ini akan dijelaskan oleh teman saya. Proses fotovoltaik. Pertama ada penyerapan foton. Ketika foton mengenai sel surya, energi foton memisahkan elektron dari atom silikon. Lalu pembentukan medan listrik. Struktur sel surya terdiri dari dua lapisan, yaitu semikonduktor tipe negatif dan tipe positif. Perpaduan kedua lapisan ini menciptakan medan listrik internal yang mendorong elektron bebas bergerak ke arah kutub negatif dan lubang bergerak ke arah kutub positif. Lalu aliran arus listrik. Ketika sirkuit listrik terhubung ke sel surya, arus listrik dapat mengalir melalui sirkuit tersebut menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan. Baik, saya akan menjelaskan konsep kimia. Jadi konsep kimia itu penangkapan cahaya matahari. Panel surya menyerap foton dari sinar matahari melalui sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Selanjutnya pelepasan elektron. Energi dari foton menyebabkan elektron dalam silikon terlepas dari ikatan atom, menciptakan elektron bebas dan lubang dengan muatan positif. Yang ketiga ada pembentukan arus listrik. Medan listrik yang berbentuk antara lapisan tipe N dan tipe P mendorong elektron dan lubang bergerak ke arah berlawanan, menghasilkan arus listrik searah DC. Yang terakhir ada pengumpulan arus. Arus listrik dikumpulkan oleh konduktor dan dapat digunakan langsung atau diubah menjadi arus bolak-balik atau AC. Menggunakan inverter untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya ada aplikasi konsep kimia dalam teknologi panel surya. Yang pertama ada material teknik semikonduktor. Nah, silikon adalah unsur kimia utama yang digunakan dalam pembuatan sel surya karena sifat semikonduktornya yang memungkinkan konversi energi cahaya menjadi listrik. Nah, proses pembuatan silikon melibatkan reaksi kimia untuk menghasilkan kristal silikon murni dan dari silikon cair menggunakan metode seperti Zoralski. Yang kedua ada doping. Nah, proses doping melibatkan penambahan elemen lain seperti fosfor atau boron ke dalam silikon untuk meningkatkan konduktivitas listriknya. Nah, ini merupakan contoh aplikasi konsep kimia untuk memodifikasi sifat material demi efisiensi yang lebih tinggi dalam konversi energi. Yang ketiga adalah lapisan anti fleksibel. Nah, untuk meningkatkan efisiensi penyerapan cahaya, lapisan anti fleksibel ini diterapkan pada permukaan sel surya. Ini juga melibatkan proses kimia untuk menghasilkan material yang dapat mengurangi pantulan cahaya. Panel surya mini bekerja dengan mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan sel surya atau solar cell. Energi listrik ini kemudian disimpan dalam baterai untuk digunakan. Nah, berikut cara kerja dari panel surya mini ini. Yang pertama, penyerapan energi matahari oleh panel surya. Panel surya terdiri banyak sel fotovoltaik yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon. Ketika sinar matahari mengenai panel surya, foton atau partikel cahaya dari matahari memindahkan energinya ke elektron dalam bahan semikonduktor. Energi ini menyebabkan elektron bergerak, menciptakan arus listrik searah atau arus DC. Yang kedua, regulator atau pengontrol pengisian. Arus listrik dari panel surya biasanya melewati perangkat
pengontrol pengisian. Pengontrol ini memastikan arus listrik yang masuk ke baterai stabil dan tidak berlebihan sehingga baterai tidak rusak. Yang ketiga, penyimpanan energi pada baterai. Energi listrik yang dihasilkan panel surya disimpan dalam baterai, biasanya jenis lithium ion atau lead acid. Baterai menyimpan energi ini sehingga bisa digunakan ketika matahari tidak bersinar, seperti di malam hari atau saat cuaca mendung. 4. Penggunaan energi. Energi dari baterai dapat digunakan langsung oleh perangkat yang membutuhkan arus DC. Jika perangkat memerlukan arus listrik bolak-balik, diperlukan inverter untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Cara kerja lampu di panel surya melibatkan beberapa komponen yang bekerja bersama untuk menghasilkan dan menggunakan energi listrik dari sinar matahari. Jadi berikut ada tahap-tahapannya. Yang pertama yaitu panel surya menyerap energi matahari. Panel surya terdiri dari sel fotovoltaik atau disingkat dengan PV yang menangkap sinar matahari. Yang selanjutnya melalui efek fotovoltaik, energi cahaya juga menjadi arus listrik searah dengan DC. Yang kedua, penyimpanan energi baterai. Di baterai, energi listrik yang dihasilkan oleh panel surya disimpan dalam baterai isi ulang. Baterai ini memungkinkan lampu menyala di malam hari atau saat matahari tidak bersinar. Yang ketiga, pengendalian energi. Komponen mengatur aliran listrik. Yang keempat, sensor cahaya mengaktifkan lampu. Sensor cahaya mendeteksi tingkat pencahayaan di lingkungan. Saat gelap, sensor mengirim sinyal ke pengontrol untuk menyalakan lampu. Saat terang, lampu otomatis mati dan panel surya kembali mengisi baterai. Yang kelima, yaitu lampu LED menyala. Lampu yang digunakan biasanya jenis LED karena hemat energi dan tahan lama. Energi di baterai digunakan untuk menyalakan LED. Saya akan menjelaskan rangkaian sederhana lampu panel surya. Panel surya, yang pertama panel surya menghasilkan energi, setelah itu controller mengatur pengisian baterai dan penggunaan energi. Yang ketiga, baterai menyimpan energi untuk digunakan saat gelap. Yang keempat, yaitu lampu LED menggunakan energi untuk penerangan. Yang kelima, sensor cahaya lalu mengaktifkan atau mematikan lampu secara otomatis. Demikian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan sekian terima kasih. Mungkin kalau ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.